Kerangka literasi digital di Indonesia. Secara umum yang dimaksud dengan literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Ada banyak model kerangka untuk literasi digital yang dapat ditemukan di internet dengan ragam nama dan bentuk. Setiap model memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing. Untuk memperkaya kekhasan dan diskursus dengan literasi digital di Indonesia, maka ICT Watch merilis tawaran alternatif kerangka literasi digital di Indonesia. Kerangka ini didesain berdasarkan pengalaman ICT Watch secara menjalankan pilar internet safety, internet sehat sejak tahun 2002 dan dilanjutkan dengan pilar internet rights dan internet governance yang berkesinambungan hingga saat ini. Adapun kerangka yang ditawarkan sebagai berikut. Kerangka terdiri atas 3, yaitu bagian yang pertama proteksi safeguard, bagian yang kedua hak-hak atau rights, dan yang ketiga memperdaya empowerment. Yang pertama proteksi safeguard. Pada bagian ini memberikan pemahaman tentang perlunya kesadaran dan pemahaman atas sejumlah hal terkait dengan keselamatan dan kenyamanan siapapun pengguna internet. Beberapa di antaranya adalah perlindungan data pribadi, keamanan daring, serta privasi individu. Dengan layanan teknologi enkripsi sebagai salah satu solusi yang disediakan sejumlah tentang di ranah maya termaksud risiko personal. Masuk pula dalam bagian ini diantaranya terkait isu cyberbully, cyberstalking, cyber harassment, dan cyberfraud. Perlindungan data pribadi. Apa itu perlindungan data pribadi? Perlindungan atas setiap data tentang kehidupan seseorang, baik dengan teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Contoh data pribadi: nomor ponsel, nomor rekening, tanggal lahir, nama orang tua, alamat, dan riwayat kesehatan. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, membuat sistem perlindungan atas database data pribadi. Dan yang kedua, tidak membocorkan data pribadi ke pihak lain. Yang ketiga, tidak mengekspos data pribadi ke ranah publik, baik online atau offline. Yang keempat, selalu memperbaharui antivirus di komputer dan ponsel pintar. Yang kelima, mengedukasi seluruh pihak tentang perlindungan data pribadi. Kenapa penting? Data pribadi harus dilindungi sebab jika jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, bisa disalahgunakan, misalnya untuk membobol kartu kredit, penipuan, fitnah, dan sejenisnya. Keamanan daring. Apa itu keamanan daring? Kemampuan untuk memaksimalkan keamanan personal pengguna dan risiko keamanan saat menggunakan internet, meliputi juga perlindungan diri dari kejahatan komputer secara umum. Contoh keamanan daring. Yang pertama, keamanan menyimpan data-data dokumen, foto, dan sejenisnya secara daring. Yang kedua, keamanan melakukan transaksi perbankan. Yang ketiga, keamanan saat jual beli online. Bagaimana melakukannya? Selalu menggunakan antivirus di komputer dan ponsel pintar. Gunakan paspor yang sulit diduga, bukan tanggal lahir. Tidak mengunduh barang
sembarang aplikasi, terutama yang bajakan. Hindari sembarangan mengklik setuju atau oke di web atau aplikasi tertentu tanpa membaca dulu. Perbaharui selalu software yang dipakai, gunakan browser yang sudah diperbaharui, selalu lakukan backup atau simpan data di beberapa tempat, bukan hanya satu. Kenapa penting? Tentu saja sebab tanpa adanya pemahaman soal keamanan daring, siapa saja dapat dirugikan, misalnya menjadi korban penipuan ketika bertransaksi daring. Privasi individu. Apa itu privasi individu? Hak individu untuk mengontrol, mengedit, mengatur, dan menghapus informasi tentang dirinya, termasuk memutuskan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi itu disampaikan ke pihak lain. Contoh privasi individu. Yang pertama, tidak mengekspos ideologi atau keyakinan. Yang kedua, menutupi riwayat keluarga. Yang ketiga, menolak untuk mengekspos bagian tubuh tertentu. Yang keempat, merahasiakan rekaman media. Bagaimana melakukannya? Selalu menggunakan HTTPS jika memungkinkan. Hindari mengekspos data pribadi atau hal-hal sensitif menyangkut diri ke internet atau medsos. Menolak ajakan foto telanjang atau settingan telanjang oleh teman online atau offline. Lebih baik tidak mengaktifkan log sharing, juga kerahasiaan paspor. Tidak mudah percaya rayuan teman di media sosial, terutama jika sudah menyangkut hal-hal pribadi. Ajari anak-anak dan remaja mengenai batasan wilayah privasi. Jangan biarkan orang lain bisa mencela kamu. Gunakan email sementara untuk menghindari spam. Kenapa penting? Privasi individu sangat penting untuk dihargai sebab membatasi kekuatan di luar diri manusia untuk melakukan penekanan atau kontrol atas kehidupan. Apabila privasi individu dilanggar, maka kehormatan dan haknya sebagai manusia otomatis terlanggar juga. Semua rahasia atas dirinya bisa dikuasai pihak lain, sehingga keselamatan pun ikut terancam.